Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Rahayu. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia Membangun, Bandung. Dengan NIM 121124120010. Di sini saya akan membahas salah satu teori psikologi komunikasi, yaitu komunikasi intrapersonal. Nah, sebelum saya membahas komunikasi intrapersonal, teman-teman tahu nggak sih kalau komunikasi itu menyentuh segala macam aspek kehidupan, antara lain melamun, berpikir, menonton televisi, mengingat, mengobrol, membaca surat, lagu, suara dan nada, iklan, simbol-simbol, penggunaan warna, mengekspresikan diri, dan lain sebagainya. Komunikasi dan psikologi itu memiliki hubungan yang erat karena keduanya berkaitan dengan kehidupan manusia. Psikologi melihat komunikasi sebagai perilaku manusia, sedangkan komunikasi itu merupakan interaksi manusia. Teman, untuk memahami seseorang ketika berkomunikasi itu membutuhkan sebuah ilmu. Nah, ilmu ini dikenal dengan sebutan psikologi komunikasi. Ilmu ini digunakan untuk memahami komunikan ketika berkomunikasi dengan tidak abai pada aspek kejiwaannya. Nah, beberapa manfaat dari jenis komunikasi ini antara lain meminimalisir kesalahan persepsi dalam sebuah lingkup obrolan, lalu membantu komunikator mengenal komunikannya, serta mengurangi hambatan yang muncul ketika berkomunikasi. Menurut George A. Miller, ilmu ini tak hanya sebagai upaya untuk menjelaskan, tetapi meramalkan, bahkan mampu mengendalikan peristiwa, baik mental ataupun perilaku ketika berkomunikasi. Arti lain, karena berasal dari dua kata, yakni psikologi yang mempelajari ilmu tentang kejiwaan dan komunikasi yang mempelajari bagaimana cara kita untuk berinteraksi. Maka, psikologi komunikasi artinya sebagai proses untuk mengenali karakter serta sikap dan komunikan atau lawan bicara dengan tidak abai pada aspek kejiwaannya. Teman, seseorang yang mempelajari psikologi komunikasi ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, mengubah tingkah laku atau sikap seseorang. Nah, perubahan sikap dan perilaku ini bisa dicapai dengan melihat respon seseorang terhadap masa lalu dan dijadikan sebagai prediksi untuk mengetahui responnya mendatang sebagai langkah untuk mengambil keputusan dalam menghadapi lawan bicara. Nah, tujuan keduanya itu pencapaian efektivitas komunikasi. Artinya, ketika seseorang memahami dengan baik psikologi komunikasi, mereka mampu menganalisis komponen lawan bicara saat berkomunikasi. Hal tersebut tentunya membuat komunikasi lebih efektif. Teman-teman, walaupun komunikasi ini umumnya dilakukan oleh dua arah ya, namun ada salah satu jenis komunikasi yang hanya melibatkan diri sendiri, yaitu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal ini merupakan suatu proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang individu. Ini melibat dialog batin, refleksi, dan pemikiran individu tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Karakteristik dari komunikasi interpersonal ini diantaranya hanya melibatkan satu individu, lalu terjadi dalam pikiran individu tanpa melibatkan orang lain, lalu bertujuan untuk memahami diri sendiri, membuat keputusan, dan mengatur emosi dan pemikiran, lalu terjadi dalam konteks internal individu seperti refleksi pribadi dan perencanaan. Lalu komunikasi interpersonal itu tidak ada umpan balik eksternal, tetapi individu dapat memberikan umpan balik kepada dirinya sendiri melalui refleksi. Nah, saya akan memperlihatkan contoh-contoh penerapan komunikasi intrapersonal ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Mending mie goreng biasa atau mie rendang ya? Mie goreng biasa atau mie rendang? Kemarin udah mie biasa sih. Mie rendang aja lah. Beres juga bikin telur. Cobain
Enak juga telur pakai saus. Aku harus bikin lagi sih besok. Ya benar. Duh, kenapa tadi aku kerjanya nggak fokus ya? Jadi keteteran kan tadi kerjaannya. Mulai besok aku harus kerja yang benar biar nggak keteteran lagi. Nah teman-teman, itu tadi beberapa contoh